Selamat berjumpa kembali para pengunjung sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah program untuk menghidupkan sebuah lampu setiap harinya, dimulai dari pukul 18 di malam hari sampai pukul 7 di pagi hari. Untuk itu saya buka dulu program yang akan gunakan, yakni CI Programmer dari PLC Omron. Itu saya klik di sini. Sekarang halaman CI Programmer sudah terbuka. Kemudian saya klik File. Kemudian saya klik New. Kemudian saya isikan di sini RTC time. Kemudian saya pilih device type-nya yaitu CP1L. Kemudian network type-nya USB. Kemudian saya klik OK. Ini adalah halaman baru untuk membuat program yang saya rencanakan tadi. Pertama sekali saya masukkan dulu sebuah PLC instruction. Saya tempatkan di sini. Kemudian saya beri kode sini. Lebih besar dan sama. Di sini menggunakan kode DT. Kemudian spasi, kemudian pagar, kemudian 38, kemudian spasi lagi, kemudian address A351, kemudian spasi, kemudian address lagi D100. Saya klik, saya beri keterangan di sini hour, minute, second. Kemudian saya kasih lagi di sini keterangan hour, minute, second. Jadi instruksi ini sebagai pembanding nanti antara waktu sekarang dengan waktu yang akan ditetapkan. Jadi A351 ini menunjukkan waktu sekarang atau present time, sedangkan D100 ini merupakan alamat untuk waktu settingan, yaitu dimulai dari pukul 7. Maka di sini nanti kita setting waktunya untuk pukul 7. Jadi di sini besar dan sama. Besar dari pukul 7 atau sama dengan pukul 7. Kemudian di sini dengan kode berbeda, yaitu kecil dan sama. Kecil dan sama, kemudian DT, kemudian spasi lagi, kemudian pagar, tanda pagar, kemudian 38, kemudian spasi lagi, kemudian alamat A351, spasi lagi, kemudian alamat D110. Kemudian saya klik OK. Kemudian keterangan juga sama seperti instruksi yang pertama ini, hour, minute, second. Saya klik sekali lagi. Juga kita kasih keterangan di sini, hour, minute, second.
Kemudian saya klik OK. Jadi instruksi kedua ini mempunyai nilai present time, waktu sekarang, dan waktu perbandingan. Jadi waktu perbandingan di sini kita buat adalah pukul 18. Jadi address 110 ini waktu settingnya adalah pukul 18. Jadi dengan ada kode di sini kecil dan sama dengan, artinya di sini waktunya kecil dari 18 atau sama dengan 18. Kemudian saya tambahkan lagi di sini sebuah instruksi untuk bikin rentang waktu dalam bentuk hari. Jadi program ini digunakan untuk menghidupkan lampu dari pukul 18 pada malam hari sampai pukul 7 di pagi hari. Jadi kalau untuk setiap hari berarti berlaku harinya dari hari Minggu sampai hari Sabtu. Itu tuh saya berikan di sini kode yang pertama adalah lebih besar dan sama. Lebih besar dan sama. Kemudian spasi. Kemudian A354. Kemudian pagar. Kemudian kode hari pertama. Kode hari pertama adalah 0. Ini artinya hari Minggu. Jadi besar dari hari Minggu atau sama dengan hari Minggu. Klik OK. Kemudian keterangan ini sendiri day, hari. Saya klik OK. Kemudian sempatnya satu instruksi lagi untuk batas hari paling akhirnya, yaitu hari Sabtu. Kalau sini tadi mulai dari hari Minggu, sini berakhir di Sabtu. Kemudian saya ketikkan dulu kodenya kecil dan sama. Kecil dan sama, kemudian spasi, kemudian address A354, kemudian spasi, kemudian tanda pagar, kemudian kode hari terakhir. Kode hari terakhir adalah 6. Di 6 ini artinya hari Sabtu. Saya klik, keterangan day sama dengan instruksi sebelahnya day. Klik OK. Jadi artinya dari kedua instruksi ini lampu ini akan hidup mulai dari hari Minggu. Jadi besar atau sama dengan hari Minggu. Jadi startnya mulai dari hari Minggu, kemudian berakhir di hari Sabtu. Kecil dari hari Sabtu atau sama dengan hari Sabtu. Jadi artinya lampu ini akan hidup dari hari Minggu sampai hari Sabtu. Kemudian saya sambungkan ke kanan, saya klik garis horizontal di sini, sambung ke kanan. Kemudian saya temukan sebuah koil di sini. Koil ini adalah sebagai relay bantu. Jadi dengan kode 200.00. Nah, ini relay bantu atau dengan istilah internal relay. Jadi relay bantu atau istilahnya di sini kita buat adalah internal relay. Di mana nanti internal relay ini akan digunakan untuk menghidupkan lampu. Jadi yang kita gunakan dari internal relay ini adalah saklarnya. Itu kita ambil di sini saklar normally close. Saya atur dulu lamannya. Saya ambil saklar normally close, klik tempatkan di sini. Jadi alamatnya adalah sama dengan alamat internal relay, yaitu 200.00. Nah, muncul sini namanya internal relay, klik
Oke. Kemudian saya sambung ke kanan. Saya tempatkan sebuah koil di sini. Koil ini nanti berfungsi sebagai sebuah lampu yang akan dihidupkan oleh program yang kita buat ini. Jadi saya buat alamatnya atau addressnya, yaitu nomor channel dari PLC Omron itu adalah 100. Saya ketikkan 100. Kemudian nomor output, ini adalah output pertama yang digunakan pada PLC Omron, itu kodenya 00. Jadi 100.00, klik OK. Inilah nanti yang dihidupkan sebagai lampu. Jadi lampu hidup dari pukul 18 malam sampai dengan pukul 7 di pagi hari. Atau saya tuliskan juga boleh di sini nama harinya, itu Minggu ke Sabtu. Itu saya tuliskan di sini, Sunday to Saturday. Ya, bisa juga ya, Sunday to Saturday. Saya klik OK. Jadi lampu ini akan hidup dari hari Minggu sampai hari Sabtu. Yaitu mulai dari pukul 18 di malam hari sampai pukul 7 di pagi hari. Kemudian saudara sekalian, D100 ini setting waktunya adalah pukul 7. D110 setting waktunya adalah pukul 18. Jadi untuk memberi nilai kepada address D100 dan D110, bisa kita gunakan bantuan daripada instruksi move. Itu pertama kali saya ambil dulu sebuah saklar, nah boleh open. Kemudian saya pilih di sini P on, klik OK. Jadi always on, selalu on. Kemudian saya lanjutkan dengan garis horizontal ke kanan. Kemudian saya klik PLC instruction, saya tempatkan di sini. Kemudian saya ketikkan sini move, kemudian spasi, kemudian tanda pagar, kemudian waktu settingan sini, waktu yang mau diisi di sini itu pukul 7, kemudian spasi, kemudian address yang akan mengirim nilai 7 ini ke D100 itu adalah D101. Kemudian saya klik OK. Jadi instruksi move ini akan mentransfer nanti nilai 7 ini ke alamat D100. Kemudian saya tambah lagi sebuah lagi di sini instruksi move-nya untuk mengirimkan nilai settingan waktu ke D110. Itu waktunya itu adalah pukul 18. Itu saya sambungin dulu ke bawah, paralelkan ke bawah. Kemudian saya klik garis horizontal, sambung ke kanan. Kemudian saya ambil lagi PLC instruction, klik di sini. Kemudian saya ketikkan move, kemudian tanda pagar. Kemudian saya isi 18. Ini batas waktu teratas 18. Ini angka 18 inilah nanti nilai settingan waktu di D110. Jadi move ini akan mentransfer nilai 18 ke D110. Kemudian spasi, kemudian address yang akan mentransfer
nilai ini tadi adalah D111. D111. Kemudian saya klik OK. Kemudian saya kecilkan sedikit. Nah, nampak semua. Nah, ginilah rangkaiannya. Jadi bila nanti rangkaian ini diaktifkan, maka pada pukul 7 sampai pukul 18, maka internal relay akan hidup atau bekerja, di mana saklar daripada internal relay saya tempatkan di sini dalam bentuk normally close dan dihubungkan seri dengan sebuah lampu. Bila rangkaian ini tidak bekerja, artinya berada di luar batas waktu yang ditetapkan, itu di luar dari pukul 7 sampai pukul 18, maka ini relay tidak bekerja. Dengan demikian, status saklar daripada saklar normally close ini dalam keadaan normal, yaitu dalam keadaan close, sehingga lampu akan hidup. Tapi apabila rangkaian ini bekerja, itu dalam rentan waktu pukul 7 sampai pukul 18, maka ini relay akan bekerja. Akibatnya saklar normally close dari relay akan terbuka dan lampu akan mati. Oke, untuk itu kita coba simulasikan. Klik sini Work Online Simulators. Ya, rangkaiannya bekerja. Nah, kita lihat pada saat ini jam di laptop saya adalah pukul 19.46. Artinya lampu ini harus hidup, karena sesuai dengan program kita buat tadi, lampu akan hidup dari pukul 18 di malam hari sampai pukul 7 di pagi hari. Maka lampu ini hidup. Dan otomatis instruksi move dengan alamat D101 mentransfer nilai settingan tadi, nilai 7 tadi ke D100. Juga demikian instruksi move yang kedua ini mentransfer nilai 18 ke address D110, sehingga rangkaian ini sudah bisa bekerja. Untuk itu saya klik di sini ada PLC clock. Kita simulasikan dengan merubah-rubah waktu. Saya klik di sini. Saya klik option, saya klik set PLC clock. Coba kita buat waktu PLC ini berada di bawah pukul 7. Kalau sini kan setting waktunya tadi 7, kita buat bawah pukul 7. Saya klik ini, terus bawah pukul 7. Ini 6.40. Saya klik OK. Maka lampunya tetap hidup. Karena apa? Karena rangkaian ini akan bekerja dari pukul 7 sampai pukul 18. Coba kita rubah waktunya. Ini 6.48,
Kemudian saya naikkan melewati pukul 7. Saya klik OK. Nah, ternyata rangkaian di sini bekerja. Dia bekerja mulai dari pukul 7 atau lebih dari 7. Sehingga ini relay bekerja dan saklar. Normally kalau sini membuka sehingga lampu akan mati. Kemudian saya klik lagi di sini. Set. Kemudian saya buat waktunya melewati waktu setting daripada D110, yaitu waktu setting di sini adalah 18. Saya buat di atas 18. Saya klik. Di sini 18.49. Jadi 18.49, maka rangkaian ini tidak bekerja karena melewati dari ketetapan. Ini bekerja hanya dari pukul 7 sampai 18, sedangkan waktu settingnya 18.40, sehingga rangkaian ini tidak bekerja, inner relay tidak bekerja, sehingga lampu bisa hidup kembali. Saya klik, ya, terbukti lampunya hidup kembali. Kemudian saya klik option lagi, saya set PLC clock-nya lagi. Kemudian saya setting waktu di sini. Kalau di sini kalau di sini pukul 18.49. Kemudian saya buat di bawah pukul 18. Klik. Nah, sekarang 17.49, berarti di bawah pukul 18. Berarti di bawah waktu setting yang ada ini waktu setting teratas adalah 18. Sedangkan sini 17.49, berarti masih dalam rentang waktu dari 7 sampai 18. Maka rangkaian ini akan bekerja seharusnya. Saya klik, ya, bekerja. Dengan bekerjanya ini maka lampu akan mati. Jadi lampu hanya bisa hidup dari pukul 18 di malam hari sampai pukul 7 di pagi hari. Coba saya sekali lagi. Pukul 18, saya klik ke atas. 18.49, berarti sudah melewati pukul 18. Maka rangkaian ini akan mati dan lampu akan hidup. Ya, jadi lewat pukul 18 lampu akan hidup. Kemudian saya set lagi. Kita buat waktunya di bawah pukul 7. Ini setting waktunya tadi adalah 7 sampai 18. Saya buat di bawah pukul 7. Ini saya klik ke bawah. Ini 6.49. Saya klik. Nah, jadi tidak bekerja rangkaiannya sehingga lampu hidup. Jadi kalau saya buat waktunya melewati pukul 7, maka lampu ini tidak lagi hidup. Saya kembali set PLC clock. Waktunya saya buat melebihi pukul 7 atau melewati pukul 7. Saya klik sini. Sekarang 7.49. Kalau 7.49 berarti sudah melewati pukul 7 sehingga lampu ini tidak hidup lagi. Saya klik. Ya, ternyata. Sedikit saudara sekalian, dari mana angka D101 ini dan D111 ini asalnya? Saya akan terangkan. Saya klik dulu memori sini. Inilah tadi alamat D tadi, D100 dan D110. Saya klik di sini. Kemudian saya masukkan nilai 100 tadi. Ini 100, saya klik OK. Maka sini sudah terdapat 100, bawahnya adalah 110. Kemudian saya lihat, ini klik tombol monitor. Klik monitor. Nah, kita lihat di sini bahwa di 100 sudah ada nilai 7. Jadi instruksi move tadi mentransfer nilai 7 ini. Kemudian untuk D110 sudah ada nilai 18. Jadi
instruksi move yang kedua tadi, mentransfer nilai 18 tadi ke D10. Kemudian D101 dan D111 itu bagaimana hubungannya? Coba kita klik D7. Nah, ternyata sini D101. D101 mempunyai hubungan langsung dengan D100. Makanya D101 pada instruksi yang pertama tadi bisa mentransfer nilai 7 ini ke D100. Coba klik lagi nilai 18 ini. Ternyata sini adalah D111. Jadi 111. Jadi D111 ini mempunyai hubungan langsung dengan D110 sehingga dapat mentransfer nilai 18 ini ke D110. Demikianlah saudara sekalian. Jadi D101 ini punya hubungan langsung dengan D100 sehingga dapat mentransfer nilai 7 ini ke D100. Kemudian D111 mempunyai hubungan langsung dengan 110 sehingga dapat mentransfer nilai 18 ini ke D10. Demikianlah saudara sekalian. Bagaimana cara membuat sebuah program untuk menghidupkan lampu dari pukul 18 di malam hari sampai pukul 7 di pagi hari, yang berlaku setiap hari mulai dari hari Minggu sampai hari Sabtu. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi saudara sekalian, dan sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang.